Hello, kita masuk di bagian pelajaran sistem mikroprosesor yang terakhir, yaitu tentang kondisional dan looping. Saya tulis di sini, kondisional, kondisional dan looping. Ya. Nah, sebelum kita pelajari lebih jauh tentang kondisional dan looping, saya harus jelaskan untuk setiap program, ya program apapun itu, baik itu di sistem mikroprosesor yang low level maupun di high level seperti C atau C++, program apapun itu dibentuk oleh tiga struktur dasar. Nah, ini yang harus dipahami dulu sebelum kita pelajari kondisional dan looping. Nah, apa sih tiga struktur dasar ya? Jadi program sekompleks apapun dapat dibagi atau dapat diurai menjadi tiga struktur dasar ya. Yang pertama adalah sequential. Ya, sequential. Yang kedua adalah kondisional. Ya, kondisional atau orang biasa nyebut dengan branching atau percabangan dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah looping atau pengulangan ya dalam bahasa Indonesia, pengulangan. Nah, sebelum kita pahami kondisional dan looping di Z80, ada baiknya saya jelaskan dulu tentang tiga struktur dasar ini. Ya. Nah, apa sih itu yang dimaksud dengan sequential? Jadi kalau sequential, mungkin di sinilah ya. Ini yang pertama, sequential. Ya, sequential itu adalah struktur program yang selama ini kita pelajari. Ya, artinya kalau dibuat flowchartnya dari satu proses masuk ke proses selanjutnya, nggak ada cabang sama sekali dan dilakukan secara berurutan dan nggak ada yang terlewat. Itu yang disebut dengan sequential ya, atau urutan. Ya, jadi program tersebut mengeksekusi dari perintah yang pertama sampai perintah yang terakhir dan nggak ada yang dilewat. Itu yang disebut dengan sequential. Nah, itu yang selama ini kita pelajari di seri video sistem mikroprosesor ini. Misalkan saya punya load A sama dengan 10, kemudian load B, A, kemudian load C, A gitu ya. Kemudian misalkan add A, 12 gitu kan, dan seterusnya. Nah, setiap program ini dieksekusi satu persatu dan tidak ada yang dilewat. Nah, itu yang sequential ya, jadi sangat dasar. Kemudian yang kedua, saya pakai warna lain. Nah, yang kedua itu adalah kondisional. Kondisional atau branching atau percabangan ya. Ini juga bisa disebut, saya tulis di sini bahasa Indonesianya, percabangan. Itu apabila ada satu kondisi yang menyebabkan flow program bisa bernilai benar atau bernilai salah dari kondisi tersebut, kemudian dia masuk ke bagian program yang lain ya. Jadi flowchartnya seperti ini. Misalkan ini proses pertama, kemudian proses kedua ya. Kemudian ada satu kondisi yang dinilai benar atau salah. Jadi ini yang disebut dengan kondisi benar atau salah ya. Jika dia benar, misalkan jika dia true, maka akan masuk ke bagian program yang sebelah sini ya. Tapi kalau dia false, dia akan masuk ke bagian program yang sebelah kanan ini gitu. Nah, itu adalah kondisional ya. Jadi sekali lagi, kondisional dia punya satu kondisi yang dinilai benar atau salah ya. Kemudian dia masuk ke true atau false dari jalur flowchart ini dan tergantung dari kondisinya seperti apa. Seperti itu. Itu yang kondisional ya. Nah, yang looping juga merupakan bisa dibilang bukan mirip ya, menggunakan dasar dari kondisional. Yang ketiga itu looping atau pengulangan ya. Kalau looping atau pengulangan, kita inginkan ada satu bagian program yang diulang berkali-kali hingga ada satu kondisi yang membuat dia keluar dari loopnya ya. Jadi misalkan saya punya seperti ini, ada satu proses, kemudian masuk ke proses selanjutnya. Kemudian, nah ada pertanyaan di sini, ya. Ini ada kondisi di sini. Kemudian, jika kondisi tersebut bernilai benar, ya,
maka ada satu blok yang dieksekusi berulang-ulang. Kemudian blok ini yang kembali lagi ke pertanyaan. Nah, ya jadi kalau kita inginkan blok yang saya arsir ini untuk yang diulang-ulang, maka saya gunakan struktur program looping. Jadi ada satu kondisi yang menilai kalau dia benar, maka blok ini yang dieksekusi berulang-ulang hingga dia bernilai salah ya. Nah, jika dia bernilai salah, maka ya ini akan masuk ke program yang selanjutnya yang tidak diulang-ulang gitu. Nah, itu adalah struktur dasar dari looping, kondisional, dan sekuensial. Sekuensial, setiap program dieksekusi secara berurutan, tidak ada yang terlewat. Kondisional, ada percabangan seperti ini. Kalau looping menggunakan percabangan, ya ini kondisi juga. Nah, kemudian jika dia benar, maka ada satu bagian yang diulang-ulang terus-menerus ya. Sampai dia bernilai salah ya. Oleh karena itu, penting untuk kita punya kondisi yang suatu saat bernilai salah sehingga program ini dapat keluar dari looping. Karena kalau enggak, maka dia akan terus-menerus dieksekusi ya. Dan ini akan membuat komputer atau mikroprosesor akan hang karena dia mengeksekusi terus-menerus dan tidak akan pernah selesai. Jadi ya itu tentang 3 struktur dasar. Dan kemudian di video selanjutnya akan saya jelaskan tentang kondisional dan looping di mikroprosesor Z80. Thank you.